Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 159. Jadi, kalian berdua adalah presiden dari Beauty Makeup Association dan anggota dari Chaebol Association. Ye Tianzong sedikit mengernyit. Dia memandang rendah Qiu Dongshan. Dia semakin membenci Ye Zongtian. Tapi menilai dari petunjuk intelijen yang dia kumpulkan ketika dia masih kecil dan setelah Huo Fenghuang kembali ke China. Dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia adalah salah satu yang terbaik dalam memilih bakat. Sejujurnya, dia menemukan seseorang seperti Qiu Dongshan untuk menangani hal semacam ini, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Dari percaya di awal menjadi ragu sekarang. Aku juga mau. Sayang sekali aku belum. Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Qiu Dongshan hanya bisa menghela nafas, dan berkata tanpa daya, banyak orang bermimpi untuk memasuki serikat Chaebol, tetapi kondisi seleksi mereka cukup keras. Tapi saya telah melalui kesulitan dan akhirnya berhasil sampai akhir satu langkah, tetapi mereka perlu menyelesaikan satu hal yang mereka rasa layak untuk diakui. Jadi, ada penyelidikan rahasia dari grup Zongheng ini. Ya, Tuan Ye. Grup Zongheng sangat misterius. Pada saat yang sama, itu juga membawa potensi krisis ke asosiasi Chaebol. Mereka biasanya suka menghentikan bahaya sejak awal sebelum berurusan dengan sesuatu. Dan karena pribadi saya kemampuan penanganan, nyatanya, itu masih mungkin, jadi yang mereka minta adalah izinkan saya datang ke Lincheng untuk menyelidiki grup Zongheng. Yang penting adalah mengetahui bisnis utama grup Zongheng, latar belakang proyek, penanggung jawab perusahaan, dan langkah selanjutnya. Tapi saya baru saja datang ke Lincheng, dan saya belum membuat persiapan apapun. Tunggu sebentar. Ye Tianzong menyela, dan kemudian berpikir keras. Situasi tak terduga ini tampaknya menjadi peluang bagus. Jika saya ingin bermain dengan Ye Zongtian secara perlahan, saya ingin memulai dengan hal-hal yang ada di bawah tangannya. Biarkan dia merasakan ketakutan selangkah demi selangkah, dan akhirnya mati lemas. Dan pihak lain meminta Ye Tianzong untuk menyelidiki grup Zongheng, yang merupakan awal yang baik untuk Ye Tianzong, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain merasakan krisis dan panik. Jika itu bisa menimbulkan rasa takut padanya di tingkat yang lebih dalam, dikombinasikan dengan membersihkan urusan saudara-saudara Sun sendiri untuk sementara waktu, itu mungkin akan membawa hasil yang lebih baik. Adapun cara memotong, dia sudah punya ide di benaknya. Ada apa, Tuan Ye? Qiu Dongshan seperti burung yang ketakutan, dan diinterupsi oleh Ye Tianzong. Dia takut dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan membuat pihak lain kesal, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Ye, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menyelidikinya. Jika saya memiliki setengah kebohongan, jangan katakan apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya, bahkan jika Anda memotong saya tidak akan mengatakan apa-apa. Bukan pertanyaan ini. Maksudku, kamu berharga. Ke depan, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan, dan kamu, termasuk keluargamu, aman. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk bersamaku. Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini, saya sudah berterima kasih jika Anda bisa memberi saya jalan keluar, saya tidak akan pernah main-main. Ye Tianzong mencibir dan berkata, kamu harus mengatakan itu di depanku sekarang. Aku akan membiarkanmu pergi nanti, maukah kamu? Tidak, karena saya tahu bahwa pemilik Mei Zhuang akan mendengarkan Anda tentang segalanya sekarang. Jika saya menyinggung Anda, saya akan mendapat masalah dengan Juxian Villa. Apalagi saya bukan anggota serikat Chaebol sekarang, dan saya bahkan mengatakan bahwa saya berharap. Bahkan jika saya berhasil pada akhirnya, saya mendapat dukungan dari persekutuan plutokratis, tetapi mereka tidak akan dengan mudah berbalik melawan Juxian Villa, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. Yah, senang mengetahuinya. Ye Tianzong tidak memiliki banyak ekspresi di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat terguncang di dalam hatinya. Meskipun apa yang dilakukan Qiu Dongshan sebelum dan sesudah membuatnya sangat tidak bahagia. Tapi jika digunakan dengan baik, itu bisa menjadi pedang yang sempurna untuk balas dendam. Dengarkan baik-baik. Anda mengikuti semuanya selangkah demi selangkah, lalu kembali ke serikat Chaebol untuk melaporkan urusan grup Zongheng. Nanti, saya akan mengatur seseorang untuk menghubungi Anda dan memberitahu mereka apa yang ingin diketahui serikat Chaebol. Setelah itu,
Anda akan membutuhkan jangka panjang tetap berhubungan dengan orang-orang saya perlu mengetahui keberadaan dan pergerakan di sana setiap saat. Bagaimana dengan ini, dapatkah Anda melakukannya? Ah, bagi Qiu Dongshan, masalah ini merupakan pembalikan besar. Penyebutan 5 chaebol besar dan guild chaebol sendiri sudah cukup membuat Qiu Dongshan merasa aneh. Tapi sekarang, kelompok vertikal dan horizontal sudah terlibat, dan orang-orangnya harus mengirim berita. Kamu, apakah kamu dari grup Zongheng? Ingat apa yang baru saja aku katakan. Jangan tanya, jangan bilang, lakukan saja apa yang disuruh. Dan, untuk berjaga-jaga, saya akan menangkap istri dan anak Anda terlebih dahulu. Kapan masalah ini akan diselesaikan, dan kapan Anda akan memulihkan perdamaian sepenuhnya? Masih punya asuransi. Lagi pula, hati orang-orang terpisah satu sama lain, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan saat itu, hanya dengan merebut orang-orang terdekatnya itu akan menjadi kelemahan terbesarnya. Saat itu, dia adalah bonekanya sendiri, biarkan dia pergi ke timur, sama sekali tidak berani pergi ke barat. Ya, saya mendengarkan Tuan Ye Anda. Qiu Dongshan benar-benar menyerah berjuang. Meskipun serikat chaebol seperti legenda di matanya. Namun, Ye Tianzong ini cukup memiliki modal yang membanggakan, bos. Berjuang, saya hanya bisa terlibat di samping. Saya berharap dia bisa menepati janjinya, dan ketika semuanya sudah beres, dia bisa mundur tanpa cedera. Tapi, bisakah aku benar-benar menunggu sampai saat itu? Kalau begitu, Tuan Ye, jika tidak ada yang lain, bolehkah saya pergi? Bisa. Ye Tianzong sedikit mengangguk, dan ketika pihak lain berdiri dan berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba bertanya, tunggu sebentar. Ya, Tuan Ye, apakah Anda punya pesanan? Tenang saja. Ye Tianzong berjalan mendekat, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata dengan senyum tenang, ngomong-ngomong, kamu melakukan sesuatu untukku sekarang, dan aku tidak akan berurusan denganmu. Terlebih lagi, istri dan anakmu ada di tanganku. Lebih baik berurusan dengan mereka daripada membersihkan Anda. Saya menghentikan Anda karena saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Anda baru saja mengatakan bahwa perjalanan Anda ke kota adalah untuk melakukan dua hal. Saya mengerti masalah grup Zongheng. Hal pertama, kamu ingin membeli perlengkapan perawatan selir kekaisaran dan menjualnya dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Kepada siapa kamu akan menjual perlengkapan ini? Jadi itu yang kamu bicarakan. Qiu Dongshan tidak bisa menahan nafas, menghela nafas panjang, dan berkata, tidak, dalam 2 bulan, ini akan menjadi ulang tahun ke-50 Ibu Ye Zongtian, Presiden Serikat Chaebol, jadi saya berencana untuk menjualnya kembali ke pelanggan lain untuk mendapatkan beberapa keuntungan, itu saja, ada apa, Tuan Ye, ini seharusnya baik-baik saja, kan? Jika menurut Anda ada yang salah, maka saya akan. Petik 2. Bagus. Kamu pergi. Kembalikan, aku akan membiarkan orang-orangku menghubungimu. Ingat, jangan melakukan pengkhianatan apapun, setiap gerakanmu berada di bawah kendaliku. Juga, percakapan kita di sini hari ini hanya diketahui oleh kamu dan aku. Jika orang ketiga tahu, kamu sudah mati. Jaga adikmu, jangan gigit orang seperti anjing gila sepanjang hari, saudari Ren Fengping, jangan memprovokasi. Ya, Tuan Ye. Qiu Dongshan tidak berani membangkang, dan langsung mengangguk berat, lalu cepat-cepat pergi dalam 3 langkah sekaligus. Dan sampai Qiu Dongshan pergi, Ye Tianzong berdiri di sana untuk waktu yang lama, tatapannya menjadi semakin menyeramkan. Ibu Ye Zongtian, Lan Susu. Dia masih hidup. Senang bisa hidup, aku juga punya target lain untuk balas dendam. Tanpa sadar, nyala api di mata Ye Tianzong semakin membara. Kemudian, saat ibunya sakit parah, ayahnya menikah dengan wanita itu, Lan Susu. Selain itu, di bawah hasutan Lan Susu, ibunya dihapuskan, dan dia didorong untuk tinggal di halaman terdekat Ye Tianzong, yang baru berusia beberapa bulan, telah mengembara bersama ibunya. Dalam beberapa tahun, ibu saya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan akhirnya meninggal karena depresi dan kebencian. Tapi Lan Susu mengambil posisi secara langsung, dan untuk mengkhawatirkan pertarungan Ye Tianzong untuk harta keluarga, dia menggunakan putranya Ye Zongtian untuk mematahkan tangan dan kakinya dan meninggalkannya di lubang jembatan. Tuhan punya mata. Tidak lama kemudian, Lan Susu mengalami kecelakaan mobil yang serius dan akhirnya menjadi sayuran. Tapi saya tidak menyangka dia akan hidup kembali sekarang, dan dia akan merayakan hari ulang tahunnya. Kebetulan hari ulang tahunnya adalah hari kematian ibunya. Lan Susu, kamu menungguku. Masih ada 2 bulan.
Aku ingin menjadikan ulang tahunmu sebagai hari peringatan. Gunakan kematianmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa ibuku. Tinggalkan lelang. Ye Tianzong pergi ke area VIP di halaman belakang Juxian Villa. Karena sukses blockbuster di pelelangan, Ye Tianzong telah memperoleh hak istimewa yang cukup di villa. Kemana saja, bebas datang dan pergi, dan tanpa batasan apapun. Namanya sudah lama terdengar seperti guntur bergema di seluruh villa. Ketika saya datang ke halaman lain di mana 5 chaebol mengadakan pertemuan, ada 4 penjaga keamanan tingkat tinggi di depan pintu, semuanya berasal dari villa. Ketika mereka melihat Ye Tianzong datang, mereka terkejut sesaat, dan kemudian dengan hormat berteriak, "Tuan Ye." Diam. Ye Tianzong membuat gerakan diam, dan melihat ke dalam. Aula utama yang mewah itu terang benderang, dan sesekali ada salam. Sepertinya semua staf ada di tempat. Adapun yang disebut perwakilan khusus, saya tidak tahu apakah dia akan datang. Aku ingin masuk, jangan bicara. Anggap saja aku tidak ada di sini. Tuan Ye, pemilik villa telah memerintahkan agar Anda adalah tamu tertinggi villa, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Silakan masuk. Kepala Satpam sangat berpengetahuan. Meskipun pertemuan 5 chaebol besar berstandar tinggi, mereka hanya bisa menyetujui dibandingkan dengan Ye Tianzong. Itu adalah dermawan pemilik kami, yaitu dermawan kami, umumnya saya tidak akan mengatakannya banyak. Tapi saya masih perlu mengingatkan Anda bahwa 5 chaebol besar ini tidak mudah dikacaukan. Jika tidak perlu, cobalah untuk tidak berkonflik sebanyak mungkin. Tentu saja, jika mereka berani melakukan apapun padamu, kami pasti akan bergegas untuk melindungimu secepat mungkin. Ye Tianzong mengangguk, tetapi dia tidak melihat bahwa kepala keamanan cukup setia, jadi dia memberikan perhatian khusus pada lencana di dadanya, yang diberi nama, Si Gandang. Bab 160. Setelah memasuki halaman dalam. Tempat ini berbeda dengan rumah pekarangan lainnya, hanya ada satu ruangan di sini, yaitu ruang tamu yang sangat besar. Dikelilingi oleh beberapa pohon yang rimbun, Ye Tianzong datang ke pintu ruang tamu, dengan tubuh rendah, dan dengan tenang mengeluarkan topeng dari saku celananya, yang telah dia persiapkan sebelumnya. Karena dia belum siap secara mental untuk menghadapi Ye Zongtian secara langsung. Ini bukan rasa takut, tapi balas dendam yang menarik, jika langsung keluar, akan terlihat sedikit terlalu membosankan. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan lapisan kamuflase. Dia akan bersaing dengan 5 chaebol besar dan membawa Sun bersaudara ke pengadilan. Dia juga khawatir tindakan lancangnya akan menarik perhatian khusus Ye Zongtian, dan perwakilan khusus akan muncul. Dorong maju selangkah demi selangkah, perlahan. Mengenakan topeng tengkorak hitam. Setelah melakukan semua ini, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, membuka jendela dengan lembut, dan melihat ke dalam. Di ruang tamu. Di atas meja persegi, duduk 5 pria besar. Zhao Lin Huang Sun Wang. 5 chaebol duduk sesuai dengan peringkat masing-masing dan nilai kontribusi bulanan. Pertemuan chaebol kali ini pada dasarnya adalah semua junior atau agen keluarga, kecuali Wang Songrui, keluarga Sun adalah Sun bersaudara, keluarga Huang adalah Tuan Huang, dan 2 chaebol lainnya, meskipun mereka adalah orang tua, tapi baik pembantu rumah tangga atau agen, kali ini hanya formalitas. Bos sebenarnya bersembunyi di balik layar. Setiap orang. Sekarang. Duduk di kursi pertama, agen keluarga Zhao berdiri, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan lantang, dalam pertemuan ini, pertama-tama kami akan melakukan laporan informasi terperinci tentang kontribusi chaebol masing-masing keluarga. Di rumah, kami akan melakukan laporan keuangan lengkap tentang informasi klub yang dioperasikan bersama oleh 5 chaebol utama kami, dan akhirnya, perwakilan khusus dari chaebol akan datang untuk mengumumkan keputusan tertentu dari guild. Steward Zhao, apa maksud chaebol guild? Mengapa Anda tiba-tiba mengirim perwakilan khusus ke sini? Bisakah Anda mengungkapkan sedikit? Apakah ini datang ke sini untuk pekerjaan sehari-hari Anda, atau apakah Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan? Mendengar perkataan Steward Zhao, Sun Yongye yang lebih peka terhadap hal ini langsung bertanya dengan lantang. Dan Sun Yongji menindaklanjuti dan berkata, selama bertahun-tahun, 5 chaebol utama kami telah membawa banyak kekayaan ke serikat pekerja. Mereka telah hidup damai selama ini. Kali ini saya menemukan perwakilan khusus untuk datang. Mengapa? Saya selalu merasa ingin mencari kesalahan. Saya berkata Steward Zhao, di antara kami chaebol, Anda memiliki hubungan terbaik. Apa yang terjadi, jangan sembunyikan dari kami. Oke. Ekspresi Butler Zhao relatif acuh tak acuh, dan dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu tujuan dari guild. Saya baru saja memberitahu saya tentang masalah ini.
Adapun hal-hal lain, perwakilan khusus akan datang untuk mengumumkannya nanti. Dan, jangan katakan bahwa kami Chaebol berkontribusi kami telah memperoleh banyak kekayaan, tetapi Anda belum memikirkannya, jika bukan karena restu dari guild, apakah bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya semacam saling menguntungkan, jangan pelit dan bertindak baik. Tetapi saya. Ketika Sun Yongye tidak yakin, dan hendak berdebat dengan alasan, Tuan Huang, yang tidak dapat mendengarkan lagi, berkata dengan tidak sabar, "Oke, apapun yang diinginkan perwakilan khusus, kami hanya melakukan hal kami sendiri dengan baik. Dia ada di sini itu harus melalui proses, mungkinkah? Apakah menurutmu Serikat Chaebol akan takut pada orang-orang dari kelompok vertikal dan horizontal, dan masih bersikeras mengirim seseorang untuk bertanya?" Ngomong-ngomong soal, matanya masih menatap Wang Songrui dengan samar. Seperti yang kita semua tahu, grup Wang Songrui telah dijual ke grup Zongheng dengan harga murah. Meskipun ini adalah industrinya sendiri, sebagai aliansi ofensif dan defensif satu sama lain, dia sama sekali tidak menyapa Chaebol lain. Ini adalah jelas melanggar aturan. Merasakan mata panas dari sekitar, Wang Songrui juga memasang ekspresi malu. Dia tidak mau, tapi Ye Tianzong adalah komandan Dewa Perang. Jika mereka mengetahui rahasia ini, saya khawatir berapa banyak orang yang akan berlutut dan menjilatnya. Selain itu, dia selalu sepenuhnya mematuhi perintah Ye Tianzong, dan dia selalu percaya bahwa selama dia mengikuti ritmenya, dia pasti akan membawa keuntungan yang lebih besar. Hei. Jadi, pada saat seperti itu, Wang Songrui memilih untuk berpura-pura bodoh, dan pelayan Zhao tidak lagi peduli dengan saudara yang hilang, mengambil dokumen di tangannya, dan mulai membaca dengan keras. "Kalau begitu biarkan keluarga Zhao saya memberi contoh pertama. Setelah menurut statistik, keluarga Zhao kami memiliki total omset 100 juta bulan ini dan keuntungan 30 juta. Menurut kesepakatan, kami akan menyumbangkan setengah dari jumlah tersebut ke Serikat Chaebol, yaitu 15 juta. Oke, total omset keluarga Lin saya bulan ini adalah 70 juta yuan, dan keuntungannya 15 juta yuan. Menurut perjanjian, kami akan menyumbang 60% dari jumlah tersebut ke Serikat Chaebol, yaitu 9 juta yuan. Keluarga Huang saya. Laporkan jumlahnya secara berurutan. Dari keluarga Zhao hingga keluarga Wang terakhir, omset total dapat menghasilkan kekayaan puluhan juta bahkan ratusan juta dalam sebulan, dan poin keuntungan pada dasarnya dipertahankan pada 10 hingga 30%. Kekuatan dari 5 Chaebol sangat kuat, dan, seperti yang mereka katakan, alasan mengapa mereka dapat mencapai ketinggian saat ini bukan hanya kemampuan mereka sendiri, tetapi juga sumber daya dan kontak yang disediakan oleh asosiasi Chaebol juga merupakan bagian yang besar. Oke, selanjutnya, Sun Yongye, keluarga Sun Anda. Mari kita bicara tentang clubhouse yang dikelola bersama oleh 5 Chaebol kita. Butler Zhao berbicara. Sun Yongye sedikit mengangguk, mengesampingkan ketidakbahagiaan tadi. Setelah dia dan saudaranya Sun Yongji diam-diam melirik, mereka memegang laporan keuangan yang telah disortir dengan hati-hati di tangan mereka, dan berkata, "Semuanya, 5 Chaebol besar kita, dalam 5 tahun yang lalu, kami mendirikan klub bersama, yang disebut Klub Jiangnan, yang telah lama diserahkan kepada saudara-saudara kami, dan kami akan membagikan dividen kepada setiap keluarga setiap tahun. Pada awalnya, Anda masing-masing menginvestasikan lebih banyak atau lebih sedikit uang dan energi, tetapi di bawah upaya telaten dari 2 saudara kami, kali ini pendapatan Clubhouse kami telah mencapai rekor tertinggi, dengan jumlah keseluruhan 20 miliar. Manfaatkan sauna sepenuhnya, mandi, termasuk pendapatan abu-abu. Jadi kali ini laporan keuangan sebenarnya untuk semua orang berbagi dividen. Anda bisa membaca laporan keuangannya, dan saya juga berharap untuk terus mengembangkan industri kita. Jadi, saya harap semua orang bisa berinvestasi lagi bagian dari dana, dan pada akhir tahun, setiap orang dapat menghasilkan banyak uang." Setelah berbicara, di bawah instruksi saudaranya, Sun Yongji menunjukkan kepada semua orang proyek investasi yang dirancang dengan baik dan dana yang dibutuhkan. Meskipun Chaebol lain tidak terlalu tertarik pada saudara laki-laki, mereka memang mendapatkan keuntungan tertentu di Clubhouse dalam beberapa tahun terakhir, dan keluarga Sun sendiri dianggap yang tertua di antara beberapa Chaebol, jadi mereka juga bekerja keras. Namun, Ye Tianzong, yang bersembunyi di luar pintu selama ini, mencibir di dalam hatinya. Kedua bersaudara ini benar-benar bisa membodohi. Menurut informasi yang diberikan Sister Mei kepadanya, sebenarnya mereka telah menyia-nyiakan semua dividen yang mereka peroleh untuk keperluan lain. Di antara mereka, ada catatan konsumsi yang terperinci, yang semuanya dikumpulkan oleh Sister Mei. Dan sekarang mereka juga berharap untuk membiarkan beberapa Chaebol lain berinvestasi,
Tujuannya adalah untuk terus mempertahankan pengeluaran harian mereka, dan berharap menggunakan dana ini untuk menutupi kekurangannya. Karena kepercayaan pada keluarga Sun, mereka pada dasarnya akan setuju. Namun, Ye Tianzong tahu alasannya. Kami tidak perlu bertanya lebih banyak tentang investasi proyek dana ini. Lagi pula, kami dulu mendapatkan dividen yang bagus setiap tahun. Sekarang kami berinvestasi puluhan juta. Jumlahnya tidak kecil, tapi kami mampu membelinya. Lagi pula, Clubhouse Jiangnan ini sangat penting bagi kami. Ini persiapan lain, saya setuju. Keluarga Zhao memimpin, dan keluarga lainnya bergema. Melihat mereka akan cocok, saudara-saudara Sun sangat gembira, tetapi pada saat ini, terdengar ledakan, disertai dengan suara yang renyah. Pintu yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka. Ini mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, mereka memiliki kerjasama jangka panjang dengan Juxian Villa, dan mereka telah mengadakan banyak pertemuan. Gangguan yang tiba-tiba seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kepercayaan mutlak mereka pada Mei Qingyang, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani datang untuk ikut campur, jadi untuk menghormati villa, beberapa caibol tidak membawa keamanan keluarga untuk melindungi mereka. Sekarang, mereka tiba-tiba dibobol, dan mereka semua ketakutan. Siapa ini? Makan hati beruang dan isi perut macan tutul. Beraninya kamu datang ke Juxian Villa untuk bermain liar. Selain itu, hari ini adalah pertemuan pribadi dari 5 caibol kita. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari pembobolan? Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, dan beberapa orang mulai mengobrol. Hanya saja, ketika pengunjung benar-benar berdiri di depan orang banyak, mereka sedikit terheran-heran. Apa-apaan ini? Mengenakan jubah hitam, rambut diikat, dan topeng, memberi orang perasaan yang sangat menyusup. Secara khusus, pihak lain tinggi dan kuat, berdiri di sana, seolah-olah dia adalah King Kong yang tak tergoyahkan, yang membuat orang bergidik. Siapa kamu? Apakah kamu mendengar apa yang kami katakan tadi? Cepat dan keluar sebelum menyebabkan konsekuensi yang tak terukur. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Lagi pula, ini Juxian Villa, dan mereka tidak ingin hal yang tidak menyenangkan terjadi di sini. Meskipun mereka penuh keraguan tentang pria tak dikenal di depan mereka, perwakilan khusus akan datang nanti. Jika dia melihat situasinya di sini, dia pasti akan. Kemampuan 5 caibol akan dipertanyakan. Semua orang sangat jelas. 5 caibol hebat dapat pergi hari ini, kemampuan mereka sekunder, tetapi guild caibol yang mendukung mereka sendirian, tanpa perlindungan guild, maka mereka akan menjadi suram dan tidak berguna. Aku di sini untuk memberikan hadiah. Ye Tianzong tidak hanya mengenakan topeng, tetapi juga memproses suaranya. Setidaknya sekarang, itu terdengar seperti suara mekanis, dan tidak ada yang akan memperhatikan ketidaknormalan itu. Dia berdiri di tempatnya, dan memperhatikan Sun bersaudara, dan kemudian melanjutkan, kalian 5 caibol besar, beberapa dari mereka telah merusaknya, tetapi membuat kalian semua tidak tahu apa-apa. Saya akan memberitahu Anda sekarang, dan saya harap Anda dapat mengurangi kerugian Anda. Kotoran. Begitu Ye Tianzong selesai berbicara, Sun Yongye, yang merasa bahwa dia menunjuk sang dan memarahi, tidak bisa duduk diam, dan berteriak, 5 caibol besar kami selalu dalam semangat yang sama dan saling melengkapi. Tidak ada kemungkinan penipuan, meskipun semuanya beroperasi secara independen. Bisnis keluarga, bagaimanapun, tidak pernah menyembunyikan sedikit pun tentang hal-hal besar. Apakah menurut Anda hanya karena Anda tiba-tiba muncul dan datang ke sini untuk menabur perselisihan, Anda dapat membuat sesuatu terjadi? Itu hanya angan-angan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.